Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran terakhir di triwulan yang kedua di tahun 2023. Pelajaran ke-13 dengan judul Bersinar dengan Kemuliaan Allah. Namun sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dikuatkan iman percaya kami. Dan sementara kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersinar dengan kemuliaan Allah. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 18 ayat 1. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Saudara, nubuatan-nubuatan wahyu menyingkapkan apa yang akan datang. Sehingga umat Allah dapat dipersiapkan bagi hal itu. Memahami apa yang akan datang akan menolong kita bersedia bagi konflik akhir antara kekuatan yang baik dan yang jahat. Fokus pelajaran pendalaman kita pekan ini adalah pada kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui umatnya untuk menerangi dunia ini yang telah digelapkan oleh dosa. Diubah oleh anugerah, diubah oleh kasih, dipenuhi dengan Roh Kudus. Gereja Allah zaman akhir memberikan panggilan terakhir Allah kepada dunia ini. Mari kita pelajari akan pelajaran ini lebih lanjut. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Bersiap untuk Krisis Terakhir. 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Saudara, Tuhan tidak memberitahukan kepada kita tanggal yang pasti akan akhir sejarah dunia ini atau kapan Yesus akan datang kembali. Namun itu pasti akan terjadi. Hal yang penting adalah mempersiapkan diri untuk hari yang dahsyat itu. Rasul Paulus memberikan amaran kepada kita sebagai berikut. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Apa arti amaran ini? Pertama, berjaga-jaga berarti waspada secara rohani. Yesus menggunakan ungkapan untuk berjaga-jaga sehubungan dengan pentingnya doa yang sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Matius 24 ayat 42, Matius 26 ayat 40 dan 41. Yang kedua, berpikir sadar berarti serius dengan waktu yang kita jalani dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Meskipun kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, kita cukup melihat untuk mengetahui bahwa itu akan datang. Dan bahwa sekarang, hari ini adalah hari untuk bersiap-siap. Saat dunia terkejut akan krisis terakhir yang menimpa dunia ini, umat Allah yang setia tidak akan terkejut. Mengapa? Karena firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai dengan 5 telah memberitahu kita. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Bukankah ini kabar baik bagi kita untuk terus berjaga-jaga? Ellen G. White dalam Testimonies for the Church jilid 8 halaman 28 mengatakan,
Kita yang mengetahui kebenaran harus bersiap untuk apa yang akan segera menimpa dunia sebagai kejutan yang luar biasa. Lihat saudara, kita harus bersiap. Dunia mungkin terkejut, kita tidak. Kenapa? Karena kita mengetahui kebenaran. Kita tidak berjalan tanpa tuntunan. Anak-anak terang selalu berjalan dengan arah yang jelas. Alkitab, penuntun yang dapat dipercayai. Nubuatan firman Tuhan, contohnya seperti Daniel 2, menjelaskan tentang dunia dari zaman Babylon hingga akhir zaman. Sebagian besar nubuatan itu telah digenapi. Ini adalah bukti sejarah yang tak terbantahkan. Maka kita percaya sebagian lagi yang belum digenapi pasti digenapi. Daniel 2 memberikan bukti yang kuat dan rasional bahwa kita dapat mempercayai Tuhan. Di pelajaran hari Senin dengan judul Mengetahui Kebenaran. Peringatan dari pekabaran malaikat ketiga menuntun kita untuk mengerti bahwa pertama, binatang dari dalam laut pada Wahyu 13 dan 14 atau lambang dari kekuatan politik atau agama muncul dari Roma sebagai sistem penyembahan seluruh dunia. Pada akhirnya, kekuatan Romawi ini meluaskan pengaruhnya ke seluruh dunia dan akan memimpin dalam sebuah gerakan untuk menyatukan gereja dan negara. Tujuannya adalah untuk mencapai kesatuan dunia pada saat pergolakan ekonomi, bencana alam, gejolak sosial, krisis politik internasional, dan juga konflik global. Yang kedua, Amerika Serikat pada akhirnya akan memimpin dalam konfederasi global ini. Dalam tulisannya Ellen G. White, Alpha dan Omega jilid 8, halaman 618 dipertegas. Melalui dua kesalahan besar, kekekalan jiwa dan kekudusan hari Minggu, setan membuat orang-orang takluk di bawah penipuannya. Sementara yang pertama meletakkan dasar spiritisme, yang terakhir menciptakan ikatan simpati dengan Roma. Protestan Amerika Serikat akan menjadi yang terkemuka, mengulurkan tangan melintasi jurang pemisah untuk menggenggam tangan spiritisme. Mereka akan menjangkau melintasi lubang yang tak terhingga dalamnya untuk berjabat tangan dengan penguasa Roma. Dan di bawah persekutuan tiga serangkai ini, negara ini akan mengikuti jejak Roma, menginjak-injak hak-hak hati nurani. Pertanyaannya adalah, mengapa sangat penting bagi kita untuk mengetahui kebenaran? Sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 17. Dan hidup di dalam kebenaran itu. Yang pertama, selama kita tetap berpegang pada kitab suci dan mengikuti apa yang diajarkannya, kita dapat melihat dengan jelas antara kebenaran dan kesalahan, antara kitab suci dan tradisi, antara firman Tuhan dan doktrin palsu. Sehingga kita tidak akan tertipu dalam krisis terakhir, khususnya mengenai hari Sabat. Yang kedua, kebenaran itu akan melepaskan kita dari belenggu dosa atau kesalahan dan menghindarkan kita dari jurang kebinasaan. Yohanes 7 ayat 17, Yohanes 8 ayat 32, demikian juga tertulis dalam Wahyu 14 ayat 9 sampai dengan 11. Saudara, seruan terakhir Allah kepada umatnya adalah larilah dari kesalahan Babel. Wahyu 14 ayat 8. Dan berjalanlah dalam terang kebenaran abadi yang ditemukan dalam firman Tuhan. Pekabaran tiga malaikat diakhiri dengan seruan mendesak bagi para pengikut setia Kristus untuk menaati perintah-perintah Allah melalui iman Yesus yang hidup, yang tinggal di dalam hati mereka. Wahyu 14 ayat yang ke-12. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Reformasi Berlanjut. Allah telah membangkitkan umat akhir zaman yang berdiri di atas bau para reformator besar di masa lalu dengan kitab suci sebagai satu-satunya pernyataan iman mereka. Hanya Kristus
sebagai satu-satunya sumber keselamatan mereka. Roh Kudus sebagai satu-satunya sumber kekuatan mereka. Dan kedatangan Tuhan kita sebagai penyempurnaan dari semua harapan mereka. Pekabaran 3 malaikat melahirkan pergerakan akhir zaman ini untuk melengkapi reformasi dan untuk berpartisipasi bersama Kristus dalam menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Nubuatan-nubuatan besar dari buku terakhir kitab suci mengungkapkan pergerakan penentuan ilahi yang muncul dari kekecewaan untuk mengumandangkan pekabaran terakhir Tuhan kepada dunia. Wahyu 14 menggambarkan sebuah gereja di seluruh dunia yang memenuhi bumi dengan kabar baik tentang Injil yang kekal. Wahyu 18 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuatan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya." Ada 3 petunjuk tentang malaikat lain dalam malaikat keempat dalam Wahyu 18 ayat 1. Yaitu yang pertama, turun dari surga. Malaikat ini turun dari hadirat Allah yang mulia di ruang tahta tempat kudus. Ia ditugaskan untuk mengumandangkan pekabaran terakhir mengenai belas kasih Allah dan untuk memperingatkan penduduk bumi tentang apa yang akan terjadi di planet bumi ini. Petunjuk yang kedua, mempunyai kekuasaan besar. Dalam Matius 10 ayat 1, Yesus memberikan murid-muridnya kuasa atas penguasa-penguasa dan kekuatan kejahatan. Dia mengirim mereka keluar dengan kuasa ilahi untuk menang dalam pertempuran antara yang baik dan yang jahat. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 19, Yesus sekali lagi mengutus mereka, tetapi kali ini dengan segala kuasa di surga dan di bumi untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridku. Petunjuk nomor 3. Bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Malaikat ini memberikan kuasa kepada pemberitaan ketiga malaikat agar bumi disinari dengan kemuliaan Tuhan. Itulah karakter Tuhan. Itulah kasih-Nya yang besar kepada dunia yang berdosa ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang telah lama dikaburkan oleh kegelapan, kesalahan, dan tradisi, termasuk sahabat kitab suci yang benar, akan dikumandangkan kepada dunia sebelum kedatangan Tuhan kita. Tuhan memanggil kita untuk memberitakan kebenaran itu. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Kemuliaan Tuhan Memenuhi Bumi. Di kayu salib, Tuhan Yesus menjawab tuduhan iblis bahwa Allah tidak adil. Bahwa Allah menuntut penyembahan tetapi memberi sedikit imbalan. Namun di kayu salib, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan itu pengasih dan adil adanya. Terpesona oleh kasih Tuhan, peduli akan kehormatannya, umat Allah di akhir zaman mengungkapkan kemuliaan Tuhan dan karakternya yang penuh kasih dan rela berkorban kepada dunia yang egois dan tidak bertuhan, dan bumi disinari oleh karakter Allah. Pertanyaannya adalah, kemuliaan Tuhan adalah karakternya sesuai dengan Keluaran 33 ayat 18 sampai dengan 19, Keluaran 34 ayat 6 sampai dengan 7. Bagaimanakah kemuliaan Tuhan dinyatakan? Yang pertama, bumi akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah ketika kita dipenuhi dengan kasih Allah dan karakter kita diubahkan oleh kasih penebusan. Yang kedua, mengungkapkan kasih-Nya dalam kehidupan pribadi kita akan mengungkapkan kemuliaan Tuhan, karakternya kepada dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemuliaan Allah memenuhi bumi pada masa kegelapan rohani. Pada saat umat-Nya diliputi dengan kasih-Nya, diubah oleh anugerah-Nya, dan berkomitmen kepada misinya, memperlihatkan kepada dunia tabiat kasih-Nya
dalam kehidupan dan kesaksian mereka. Kesaksian dan kehidupan mereka yang tidak mementingkan diri dan pengumandangan pekabaran dari kebaikan, rahmat, dan kebenarannya sama sekali berbeda dengan cinta diri, keangkuhan, dan kepalsuan dari sistem di dunia ini. Testimonies for the Church jilid 6 halaman 19, hamba Tuhan Ellen G. White mengatakan, tidak ada kemuliaan bagi diri kita sendiri dalam perbuatan baik kita, atau kebenaran kita, atau kebajikan kita. Pekabaran kebenaran Kristus terdengar dari ujung bumi yang satu ke ujung yang lain. Inilah kemuliaan Allah yang menutup pekerjaan malaikat ketika. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu pelajaran yang sangat indah. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Anak Domba yang disembelih. Wahyu 5 ayat 6 firman Tuhan berkata, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Kita tidak dapat setia kepada panggilan kita. Kita tidak dapat melakukan pekerjaan yang Allah telah gerakkan untuk dilakukan oleh gereja ini, kecuali jika kita memiliki anak domba yang disembelih, yaitu Yesus yang disalibkan, korban untuk dosa-dosa kita, sebagai titik fokus dari pekabaran kita. Itulah sebabnya lambang anak domba berkali-kali disebutkan di kitab Wahyu. Saudara bisa membaca di dalam Wahyu 5 ayat 5, ayat 6, ayat 8, ayat 12, Wahyu 7 ayat 17, Wahyu 14 ayat 1, Wahyu 15 ayat 3, Wahyu 19 ayat 7, Wahyu 21 ayat 1 dan 3, dan Wahyu 21 ayat 22 sampai dengan 23. Di tengah gambaran binatang yang berbahaya, naga yang berperang, malapetaka, penganiayaan, dan tanda binatang itu, masih ada di bagian depan dan tengah anak domba yang disembelih. Dan hanya dia, serta apa yang telah dia lakukan untuk kita, sedang dilakukan sekarang, dan akan dilakukan sebelum semuanya berakhir. Dia, pada akhirnya, adalah inti dari pekabaran 3 malaikat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Angel Manuel Rodriguez dalam bukunya The Closing of the Cosmic Conflict, Rule of the Three Angel Message, halaman 70, menegaskan, kita harus dengan sengaja menempatkan anak domba yang disembelih di pusat doktrin dari misi kita, dan di jantung setiap khotbah yang kita khotbahkan, setiap artikel yang kita tulis, setiap doa yang kita buat, setiap lagu yang kita nyanyikan, setiap pelajaran kitab suci yang kita berikan, dan dalam segala hal yang kita lakukan. Biarkan kasih yang diungkapkan oleh anak domba di kayu salib mengubah cara kita memperlakukan satu sama lain dan menggerakkan kita untuk juga peduli pada dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, kita yang mengetahui kebenaran harus bersiap untuk apa yang akan segera menimpa dunia sebagai kejutan yang luar biasa. Ingat, bagi dunia itu adalah kejutan. Tetapi bagi umat Tuhan, itu bukanlah kejutan. Kenapa? Karena kita sudah mengenal kebenaran. Yang kedua, selama kita tetap berpegang pada kebenaran kitab suci, pada firman Allah, maka kita akan terbebas dari belenggu dosa dan terhindar dari jurang kebinasaan. Yang ketiga, Tuhan memanggil kita untuk memberitakan kebenaran kitab suci, termasuk sabat, kepada seluruh dunia sebelum kedatangannya yang kedua kali. Yang keempat, bumi akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah ketika kita dipenuhi dengan kasih Allah dan karakter kita diubahkan oleh kasih penebusan. Dan yang kelima,
kasih anak domba di kayu salib harus mengubah cara kita memperlakukan satu sama lain dan menggerakkan kita untuk peduli pada dunia. Saudara, inilah pelajaran sekolah Sabat yang bisa saya berikan bagi kita semuanya. Semoga menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang penuh kasih, biarlah roh-Mu akan menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga firman ini Engkau meteraikan dalam kehidupan kami. Kami mampu memahami dan mengerti akan firman ini. Kami mampu menjalankan pekerjaan misi yang Tuhan berikan kepada kami. Pada akhirnya, kami menjadi terang di mana kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Ampunilah pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh berbahagia rasanya sepanjang 3 triwulan ini atau 3 bulan ini kita bersama di dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Kita akan bertemu di pelajaran yang baru, di triwulan yang baru, di triwulan yang ketiga. Selamat Sabat, selamat belajar. Tuhan memberkati kita.